Halo semuanya, kembali lagi di channel Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu repot lagi buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul What Happened to Monday atau Seven Sisters tahun 2017. Film What Happened to Monday adalah film aksi fiksi ilmiah distopia yang disutradarai oleh Tommy Wirkola dan dibintangi oleh Noomi Rapace sebagai pemeran utama yang memerankan ketujuh tokoh utama di film ini. What Happened to Monday menceritakan kehidupan 7 anak kembar identik yang harus hidup bersembunyi karena pemerintah menetapkan peraturan di mana setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak untuk mengatasi overpopulasi. Sebelum dimulai, boleh di-like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Pada tahun 2043, Biro Alokasi Anak atau Child Allocation Bureau membuat undang-undang pengalokasian anak di mana setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak dan tetap berlaku kepada anak kembar, yang artinya jika terlahir anak kembar, maka hanya anak pertama yang lahir yang boleh dibesarkan. Terlihat berbagai sektor telah didirikan di mana setiap orang diharuskan memakai gelang identitas dari Biro Alokasi Anak. Setiap anak yang dibesarkan secara ilegal akan dimasukkan ke mesin buatan biro bernama cryosleep yang merupakan mesin tidur. Anak-anak di dalam cryosleep akan dikeluarkan saat dunia sudah menjadi lebih baik. Skin berganti ke rumah sakit, di mana perempuan bernama Karen Sedman melahirkan 7 bayi kembar identik yang bertentangan dengan kebijakan Biro Alokasi Anak. Terence Sedman, yang merupakan ayah dari Karen, menginginkan cucunya tetap dapat diselamatkan. Jadi Terence mengatur rencana untuk membesarkan ke-7 bayi dan memberi nama kepada 7 bayi tersebut sesuai hari dalam satu minggu, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Ke-7 anak tersebut menggunakan nama ibunya yaitu Karen dan hanya diperbolehkan keluar rumah sesuai hari pada nama mereka. Mereka dapat berhasil lolos dari pemerintah hingga 30 tahun kemudian. Hari Minggu adalah hari di mana Sunday mendapat giliran untuk keluar rumah. Di dalam perjalanan, terlihat anak-anak yang sedang dipisahkan dari orang tuanya karena dibesarkan tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Gelang yang digunakan masyarakat sudah seperti bagian dari tubuh mereka sendiri karena menyimpan berbagai informasi tentang orang tersebut. Di malam hari, Sunday sedang menikmati makan malam bersama ke-6 saudarinya. Walaupun kembar identik, tentu saja mereka semua memiliki sifat dan perilaku yang berbeda. Sebagai informasi, nama dari ke-7 Karen bersaudara dapat dilihat dari gaya rambut mereka. Sunday memiliki gaya rambut ekor kuda, Monday rambut panjang sepunggung, Tuesday rambut warna merah, Wednesday rambut panjang seleher, Thursday rambut pendek, Friday menggunakan kupluk, dan Saturday platinum blonde. Saat mereka semua sedang bercanda, Monday terlihat cemas karena esok ia harus melakukan presentasi promosi jabatan di kantornya. Promosi yang mereka dapatkan adalah berkat dari Friday yang memiliki kepintaran melebihi ke-6 saudarinya. Di masa lalu, kakek mereka yaitu Terence mengajari mereka berbagai hal untuk bertahan hidup. Terence membuat lubang rahasia di dinding untuk menyembunyikan ke-6 cucunya saat keadaan darurat dan menyisakan satu orang di luar. Terence juga membuat 6 gelang identitas tambahan untuk masing-masing anak, dan Thursday akan menjadi anak pertama yang keluar rumah untuk pergi ke sekolah. Pada esok hari, mereka berdua berhasil melewati gerbang dan sampai ke sekolah dengan selamat. Kembali ke rumah, tiap anak diharuskan membagikan rekaman kegiatan mereka pada saudarinya karena mereka berperan sebagai Karen Sedman di dunia luar. Suatu hari, saat Saturday dan kakeknya pergi ke resital, diam-diam Thursday keluar dari jendela untuk bermain skateboard. Terence dan Saturday yang sudah kembali ke rumah menanyakan kepada cucunya apakah ada yang melihat Thursday keluar rumah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, lalu kelima cucunya pergi mengumpat di lubang persembunyian mereka. Terence mempersiapkan senjata karena bisa saja yang mengetuk pintu adalah orang dari pemerintah yang mengetahui rahasia mereka. Saat pintu dibuka, ternyata Thursday kembali dengan keadaan jari telunjuk yang sudah terpotong karena jatuh saat bermain skateboard. Terence mengobati luka di tangan Thursday, lalu memanggil Monday untuk melakukan pemotongan jari telunjuk. Mereka bertujuh hidup sebagai satu orang di luar, jadi kondisi fisik mereka semua harus terlihat sama persis.
Setiap tindakan yang mereka lakukan akan mempengaruhi anak lainnya. Hari Senin tiba di mana Monday akan melakukan presentasi untuk promosi jabatan. Sayangnya, Monday mengalami demam dan muntah-muntah, tapi tetap memaksakan diri untuk pergi ke kantornya. Monday tiba di gerbang pemeriksaan, tapi saat selesai memverifikasi identitas, mesin menampilkan adanya kecurigaan, jadi Monday harus diberikan pertanyaan lebih lanjut. Isi tas yang dibawa Monday seharusnya dicek oleh penjaga gerbang bernama Adrian, karena bisa saja Monday membawa barang yang dilarang melewati gerbang. Karena Adrian menyukai sosok Karen, jadi Monday diperbolehkan melewati gerbang tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Monday sampai di kantor, kemudian bertemu Jerry yang merupakan pesaingnya dalam mendapatkan promosi jabatan. Jerry berkata ia memiliki kecurigaan terhadap Karen dan akan selalu mengawasinya. Tengah malam tiba, tapi Monday masih belum juga tiba di rumah. Keenam saudarinya panik dan sudah mencoba melacak keberadaan Monday, tapi GPS milik Monday tidak aktif. Pada hari Selasa, tiba giliran Tuesday beraktivitas sekaligus mencari Monday yang menghilang. Tuesday berhasil sampai ke kantor dengan selamat dan mendapat informasi dari sekretaris kalau ia pergi ke bar favoritnya di malam kemarin. Tuesday pergi ke bar, kemudian bertemu bartender untuk menanyakan jam berapa dan dengan siapa ia pergi. Ternyata Monday pergi dengan Jerry yang merupakan saingannya di kantor. Saat Tuesday keluar dari bar, sudah ada orang dari Biro Alokasi Anak yang mencegatnya, kemudian menyuruhnya naik ke mobil. Di dalam mobil, orang dari Biro Alokasi Anak mematikan GPS di gelang Thursday, sehingga kelima saudarinya tidak dapat menemukan lokasi mereka. Sampailah mereka semua di kantor Biro Alokasi Anak. Secara tidak sengaja, Adrian yang baru saja keluar dari lift melihat Karen yang dibawa oleh anggota Biro. Tuesday dibawa ke sebuah ruangan untuk dipertemukan dengan Nicolette Cayman yang merupakan pemimpin Biro Alokasi Anak. Nicolette berkata kepada Tuesday bahwa ia sudah mengetahui rahasia identitas Karen Sedman yang digunakan oleh 7 orang berbeda. Akhirnya Tuesday ditahan, kemudian satu matanya diambil untuk dimanfaatkan oleh Biro Alokasi Anak. Saat semua orang sedang sedih atas hilangnya kedua saudari mereka, mereka melihat ke monitor yang terhubung dengan CCTV, ada orang dari Biro Alokasi Anak yang bersiap masuk ke apartemen mereka. Mata milik Tuesday berhasil digunakan sebagai kunci untuk masuk ke apartemen. Thursday mengambil senjata milik kakeknya. Sementara itu, tempat persembunyian di balik dinding sudah diketahui oleh anggota Biro Alokasi Anak. Terjadi perkelahian di mana mereka semua saling bekerja sama mengalahkan anggota dari Biro yang pada akhirnya mereka berhasil selamat tapi tidak dengan Sunday karena menerima luka tusukan di perutnya. Di hari Rabu, tiba giliran Wednesday keluar untuk mencari informasi. Thursday memberikan senjata milik Biro Alokasi Anak kepada Wednesday, walaupun senjata tersebut tidak bisa ditembakkan karena memerlukan sidik jari, tapi tetap dapat digunakan untuk mengintimidasi orang lain. Wednesday pergi ke apartemen Jerry, kemudian Jerry menjelaskan tentang kesepakatannya dengan Karen. Mereka berdua sepakat jika Karen menolak promosi kenaikan jabatan, maka Jerry tidak akan menyebarkan rahasia Karen. Jerry mengetahui rahasia Karen saat melihat bukti transfer dana dari Karen kepada Nicolette Cayman. Saat Jerry setuju memperlihatkan kontak tersebut kepada Wednesday, tiba-tiba Jerry ditembak oleh sniper dari Biro Alokasi Anak. Wednesday secara cepat menghindar dan dapat selamat dengan cara menutup tirai jendela menggunakan tablet milik Jerry. Orang dari Biro Alokasi Anak sudah berkumpul di pintu apartemen dan bersiap mengepung Wednesday. Saat salah satu orang Biro masuk melalui toilet, Wednesday mencekik lehernya menggunakan tali shower, kemudian mengambil jari telunjuknya untuk menembak senjata dan berhasil menewaskan anggota Biro yang tersisa. Friday mengirimkan peta jalanan kepada Wednesday untuk kabur. Wednesday melompat dari jendela apartemen dan mendarat di tempat pembuangan sampah. Kemudian terjadi kejar-kejaran, dan pada saat mereka melewati pemukiman kumuh, para penduduk melempari anggota Biro dengan sampah dan menghalangi jalan mereka, sebagai bukti ketidaksukaan masyarakat terhadap Biro Alokasi Anak. Saat Friday ingin mengirimkan peta selanjutnya, ada seorang anggota Biro yang mengetuk pintu dan membuat mereka semua panik. Saturday pergi keluar menemui anggota Biro, yang ternyata adalah Adrian, si penjaga gerbang. Wednesday menghubungi Friday untuk meminta jalan keluar, tapi sayangnya Friday dan Thursday tidak bisa membantunya karena sedang bersembunyi dari Adrian.
Adrian mengajak Saturday untuk mantap-mantap, tapi Saturday menolak lalu pergi menemui Friday dan Thursday untuk bertanya siapa itu Adrian. Tak ada satupun dari mereka yang kenal dengan Adrian, karena Adrian hanya menjaga gerbang di hari Senin, yang berarti hanya Monday yang pernah bertemu dengan Adrian. Friday memberikan chip dari gelang anggota biro yang sudah mati untuk didekatkan ke gelang Adrian, jadi Friday dapat masuk ke server biro. Akhirnya Saturday setuju dan mengajak Adrian pergi keluar. Friday dan Thursday langsung kembali ke komputernya untuk membantu Wednesday. Sampailah Wednesday di atap gedung, tapi ia harus melompat ke gedung seberangnya untuk kabur dari anggota biro. Sayangnya, saat Wednesday melompat, anak buah Nicolette muncul dan menembak Wednesday. Wednesday pun tewas seketika, kemudian mayatnya dibawa oleh anggota biro. Saturday dan Adrian tiba di apartemen milik Adrian, lalu mereka berdua bersiap untuk mantap-mantap. Sementara itu, Friday dan Thursday yang sedang bersedih atas kematian Wednesday mendapatkan berkas kontrak transfer dana dari tablet milik Jerry. Kontrak tersebut berisi transferan uang jutaan dolar dari Karen Sedman untuk dana kampanye Nicolette Kaiman di hari promosi jabatan Karen. Tapi anehnya, tidak ada tanda tangan Karen Sedman di kontrak tersebut. Saturday sudah berhasil mendekatkan chip ke gelang Adrian, jadi Friday dapat masuk ke server biro. Mereka melihat CCTV di kantor biro dan tidak sengaja menemukan seseorang yang mirip dengan Monday. Di pagi hari, Adrian pergi meninggalkan Saturday untuk pergi bekerja di kantor biro. Friday dan Thursday menghubungi Saturday untuk memberitahu keadaan Monday yang selamat. Tidak lama kemudian, datanglah anggota biro yang datang ke kamar Adrian, lalu menembak kepala Saturday, dan Saturday pun tewas. Secara bersamaan, anggota biro lainnya menembakkan bom asap ke kamar Friday dan Thursday. Mereka berdua melarikan diri, tapi Friday mengurungkan niatnya, kemudian kembali ke kamar untuk mengirimkan file berisi bukti ke gelang Thursday. Friday memasukkan tabung gas ke microwave, lalu pergi ke komputernya untuk melanjutkan pengiriman file. Para anggota biro sudah berada di depan kamarnya dan bersiap untuk masuk. File berhasil ditransfer ke gelang Thursday, sekaligus microwave yang meledakkan seisi ruangan dan menewaskan Friday. Thursday yang melihat ledakan tersebut merasa sangat sedih dan langsung pingsan di tempat. Adrian yang baru saja turun dari mobilnya mendengar panggilan di mobil yang menginformasikan terjadi ledakan di jalan yang merupakan lokasi apartemen Karen. Adrian langsung bergegas menuju ke sana, dan pada saat yang bersamaan, Thursday yang tadi pingsan sudah tersadar. Adrian sampai di jalan dekat apartemen Karen dan melihat keadaan Karen yang sudah tewas terbakar. Kemudian ia kembali bergegas ke mobilnya dan terkejut karena Karen yang baru saja ia lihat sudah meninggal malah kembali hidup dan berada di mobilnya. Adrian tidak mengetahui Karen yang ia kenal ternyata memiliki 6 saudari kembar. Karen yang sebenarnya ia kenal belum meninggal dan ditahan di kantor biro alokasi anak. Akhirnya mereka melakukan rencana di mana Thursday menyamar sebagai mayat Karen yang dibawa oleh Adrian. Penyamaran tersebut berjalan lancar hingga akhirnya mereka sampai ke tempat mesin tidur Cryosleep. Terungkaplah fakta sebenarnya bahwa mesin tersebut bukanlah mesin tidur, tetapi mesin yang mengkremasi tubuh manusia menjadi abu. Tiba giliran Thursday untuk dimasukkan ke mesin Cryosleep. Saat penjaga wanita lengah, Thursday menendangnya hingga masuk ke mesin Cryosleep sambil menahan penjaga pria yang mencoba membius Thursday. Akhirnya, wanita tersebut tewas terbakar karena perbuatannya dan penjaga pria berhasil dikalahkan. Mereka berdua langsung pergi ke tempat di mana Monday ditahan. Sesampainya di sana, Thursday mengetahui itu bukanlah Monday, melainkan Tuesday. Sementara itu di tempat lain, Monday sedang bertemu dengan Nicolette untuk menandatangani kontrak mereka. Tuesday pergi bersama Adrian untuk meretas server milik biro. Sedangkan Thursday menyamar menjadi Karen untuk menghadiri pidato Nicolette. Di dekat ruangan server, Adrian berpura-pura dijadikan sandera oleh Tuesday untuk mengelabui penjaga. Mereka berdua berhasil mengalahkan penjaga dan bergegas masuk ke ruangan server. Anggota biro lainnya menyusul mereka ke ruangan server, kemudian terjadi adu tembak antara Adrian dan anggota biro. Thursday yang sedang berada di toilet didatangi oleh Monday. Kemudian mereka berdebat karena Monday merasa dirinya yang paling pantas hidup dengan identitas Karen Sedman. Ia adalah anak pertama, sementara keenam saudarinya hanya anak tambahan.
mereka berdua melakukan perkelahian hebat yang pada akhirnya Monday terkena tembakan, jadi perkelahian dimenangkan oleh Thursday. Setelah itu, Thursday kembali untuk melihat pidato Nicolette, sementara itu di ruangan server, Adrian sudah berhasil mengalahkan anggota Biro, dan Thursday sudah berhasil meretas server milik Biro. Nicolette telah menyelesaikan pidatonya, lalu melihat ke arah Karen di kursi penonton, yang sebenarnya bukanlah Monday melainkan Thursday. Layar berganti menjadi rekaman mesin cryosleep yang membakar anak di dalamnya. Nicolette membela dirinya dengan berkata bahwa anak-anak tersebut tidaklah menderita. Monday yang sudah berumuran darah dan lemas datang untuk menembak Nicolette, tapi gagal karena anak buah Nicolette menembak pinggang Monday. Adrian pun datang untuk menembak anak buah Nicolette hingga ia tewas. Para penonton sekaligus Nicolette yang panik bergegas kabur meninggalkan ruangan. Monday yang sekarat mengingat masa lalu saat kakeknya memotong jari telunjuk Monday dan kelima saudarinya. Monday yang terbangun di malam hari melihat kakek Terence yang sedang menangis karena terpaksa memotong jari cucunya. Tindakan Terence terlihat kejam, tapi hal tersebut semata-mata hanya untuk melindungi ketujuh cucunya. Monday mengarahkan tangan Thursday ke perutnya, yang berarti Monday sedang mengandung anak dari Adrian. Hari di mana ia muntah di kamar mandi merupakan tanda kehamilannya. Nicolette mengetahui hal tersebut, jadi mereka memiliki kesepakatan menukar nyawa anak Monday dengan keenam saudarinya. Skin berganti di mana berita menunjukkan kerusuhan masyarakat untuk mencabut undang-undang alokasi anak. Ratusan anak yang ditahan sudah dilepaskan dan wanita hamil sudah tidak perlu bersembunyi lagi. Terlihat anak Monday yang selamat berkat teknologi rahim buatan. Thursday sudah mendapatkan mata baru dan mengganti namanya menjadi Terry. Begitu juga dengan Thursday yang sudah mengganti namanya menjadi nama ibunya, yaitu Karen Sedman. Anak-anak sudah dapat dilahirkan dengan normal, seperti para bayi di ruang perawatan yang akan menjadi masa depan umat manusia. Film pun selesai. Sedikit tambahan saja bahwa jumlah manusia di bumi ini semakin meningkat setiap harinya melebihi yang kita kira. Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Nicolette Kidman adalah hal yang baik karena ia berusaha menangani overpopulasi yang dapat menghancurkan kehidupan. Setidaknya di film ini, Nicolette menjadi salah satu orang yang peduli terhadap overpopulasi yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Tetapi cara Nicolette yang membakar setiap anak tidak bersalah tentu saja tidak dapat dibenarkan. Nicolette juga mengubah fakta bahwa mesin cryosleep sebenarnya bukanlah mesin tidur, tetapi mesin kremasi. Film What Happened to Monday sekiranya dapat dijadikan pengingat akan kemungkinan yang terjadi di masa depan di mana overpopulasi dapat saja terjadi. Jadi mari kita tetap menjaga bumi tempat tinggal kita demi kehidupan anak cucu yang lebih baik. Sekian pembahasan film kali ini, tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tulis juga film yang ingin dibahas untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.